Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa dan para pendengar yang mengikuti topik ini. Hari ini kita akan lanjut topik persekutuan, tapi kali ini terkait dengan likuidasi. Nah, setelah persekutuan, ya perusahaan berbentuk persekutuan itu didirikan, memperoleh untung, mungkin ada yang masuk partner yang baru, anggota sekutu yang baru, ada yang keluar, dan mengalami dinamika-dinamika itu. Pada suatu titik bisa saja persekutuan itu dibubarkan atau dilikuidasi. Ada beberapa hal, ya, adik-adik, mari kita bisa lihat di sini. Disassociation, ya, secara legal itu bisa diakibatkan hal-hal berikut. Ya, ada partner's death, voluntary withdrawal oleh partnernya, atau judicial determination, ya, keputusan pengadilan. Walaupun adik-adik, tidak semua, not all dissociation result in partnership liquidation. Jadi tidak semua hal ini mengakibatkan berhentinya bisnis persekutuan. Ya, jadi secara entitas hukum bisa saja dia berhenti, berubah, tetapi bisnisnya bisa jalan, tetapi berubah aktenya, gitu kira-kira. Oke. Yang akhirnya berujung pada likuidasi, ya, event that cause dissolution and winding up, jadi akhirnya dibubarkan. Itu adalah, ya, pertama tentu partnership at will, ya, seorang partner itu memang menyatakan ingin meninggalkan persekutuan. In partnership for a definite term of specific undertaking, jadi bisa karena ada yang meninggal, lalu kemudian memang partner-partnernya sepakat untuk menyelesaikan persekutuan, tidak melanjutkan. Lalu kemudian ada juga yang partner-partnernya semuanya, ya, partner atau anggota-anggota sekutunya semuanya sepakat untuk membubarkan, ya. Atau bisa juga karena memang apa yang mau mereka capai di dalam persekutuan itu telah selesai. Jadi memang ada terms-nya bahwa sudah selesai. Kemudian an event occurs that make carrying a substantial part of the partnership business unlawful. Jadi ada hal-hal yang akhirnya mereka menyadari bahwa itu melanggar hukum bisnisnya, jadi memang harus berhenti. Juga karena yang berikutnya, karena hal-hal terkait hukum, ya. Pertama, partnership economic purpose is unlikely to be achieved. Nah, ini kebalikannya, ya, tujuan ekonominya tidak mungkin lagi bisa tercapai. Atau bisa juga a partner has engaged in indak relating to the purpose partnership that makes continuing a business impracticable. Jadi ada anggota sekutu yang rasanya memang kurang tepat, ya, mengambil tindakan sehingga bisnis itu menjadi kurang bisa dilanjutkan. Lalu kemudian yang terakhir, carrying on the partnership in conformity with the partnership agreement is not reasonable practicable. Jadi ada hal-hal di dalam kesepakatan persekutuan itu yang memang secara reasonable tidak lagi dapat dipraktekkan. Ya, itu sekilas tentang alasan-alasan terkait bubarnya sebuah persekutuan. Nah, kita tentu aspek hukumnya tidak menjadi concern kita. Concern kita adalah accountingnya. Mari kita lihat. Dalam liquidation process, ya, pertama kita harus aset-aset non-kas itu harus dikonvert menjadi kas, ya. Jadi aset-aset non-kasnya dikonvert menjadi kas tentu untuk tujuan supaya bisa dibagi. Lalu kemudian creditors paid to the extent possible. Jadi creditors itu dibayar terlebih dahulu, ya, baik creditors eksternal, jadi orang luar yang meminjamkan ke perusahaan, ataupun partner yang memberikan dana dalam konteks sebagai pinjaman, itu dibayar terlebih dahulu sebelum ada, kalau ada sisanya, ya, remaining funds if any distributed to partners, didistribusikan kepada partner. Saya rasa cukup, ya, untuk pemahaman generalnya. Kemudian kita masuk. Nah, adik-adik, ada dua cara untuk melakukan likuidasi. Yang pertama adalah lump sum liquidation. Ini sederhananya adalah uang yang diterima setelah menjual aset-aset non-kas, ya, equipment, gedung atau apapun, itu langsung dibagi, satu kali bagi. Jadi sekali jual, satu kali bagi.
Ini yang akan kita pelajari di dalam video yang ini, gitu ya. Metode yang kedua adalah penjualan aset itu bertahap. Jadi sebagian dibagi, sebagian dibagi, sebagian dibagi. Itu akan kita pelajari pada video yang berikutnya, ya, yang ada linknya juga di sini, gitu. Nah, ya, mari kita mulai. Adik-adik perhatikan screen-nya. Ya, ini konteks kita yang akan kita gunakan untuk video kali ini, bahkan juga sebenarnya untuk video yang nanti, yang pembubaran, yang metode installment, ya, bertahap, tetapi nanti ada konteks penyesuaian. Ini juga sebenarnya adalah lanjutan dari contoh kasus dari video yang sebelumnya, tapi tentu sekarang fokusnya adalah likuidasi. Mari adik-adik kita lihat. Saya akan terjemahkan secara bebas. Altblue dan Cha memutuskan untuk menterminate bisnis mereka pada tanggal 1 Mei 2005. Ya. Awalnya DAB Partnership itu didirikan pada tanggal 1 Januari 2001, kemudian Cha masuk ke dalam persekutuan itu 1 Januari 2003, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Dan persekutuan itu berubah nama menjadi ABC Partnership. Untuk tujuan ilustrasi, yang kalau kemarin Alt itu sempat dikeluarkan, ini sekarang dia dianggap tetap bertahan di perusahaan di 2004. The partners agree untuk merealignment, mengubah persentase loss sharingnya menjadi, saya persingkat, Alt 40%, Blue 40%, Cha 20%. Jadi pembagian profit loss-nya seperti itu, ya. Nah, ini trial balance ABC Partnership 1 Mei 2005 dinyatakan dalam US dollar. Ya, ini adalah trial balance sebelum persekutuan itu mau dilikuidasi. Cashnya 10.000, non cash asetnya ini akan kita jual nanti 90.000, liabilitiesnya 42, capital modal alt itu 34, modal Blue 10.000, modal Cha 14.000, totalnya ada 100.000, gitu. Nah, di sini kita lihat partnership equity totalnya sebenarnya 58, dari 100.000 kurang hutang kepada kreditur yaitu 42.000. Ya, harusnya kalau tidak ada loss dalam penjualan non cash asetnya, harusnya 58.000 ini akan terbagi kepada Alt, Blue dan Cha, ya, sehingga modal mereka dikembalikan sepenuhnya. Namun demikian, mari kita lihat selanjutnya, the non-cash asset are sold, ya, si aset non-cashnya dijual $80.000 pada tanggal 15 Mei 2005, sehingga itu adalah rugi 10.000, karena tadi kan non-cash asetnya adalah 90.000, nah sekarang itu dijual 80 sehingga loss 10.000. The partnership creditor itu dibayarkan 42.000 pada tanggal 20 Mei, ya, dan sisa uang kas 48, karena tadi uang kasnya 80.000, ya, 42.000 sudah dibayar untuk menanggulangi menanggulangi hutang kepada kreditur, ya, sisanya 38 tambah uang kas awal 10.000 sehingga 48.000 itu didistribusikan kepada partner pada tanggal 30 Mei 2005 sekaligus, ya, jadi lump sum liquidation. Kemudian trial balance yang menjadi patokan adalah 1 Mei 2005 yang tadi kita perhatikan. Lalu the partnership non cash asetnya itu yang dijual 10.000, loss-nya itu kita alokasikan kerugian itu kepada akun-akunnya para sekutu, akun-akun para partner. Oke, lalu kreditur including individual partner who have made any loan to the partnership. Jadi kreditur-kreditur termasuk partner yang memberikan loan, pinjaman kepada persekutuan itu dibayarkan, ya, sebelum aset didistribusikan, sebelum uang yang tersisa didistribusikan kepada para partner. Kemudian payment to partner made for their positive capital balance. Jadi itu dibayarkan jika partner itu memiliki saldo modal yang positif. Oke, sehingga nanti semua akunnya akan menjadi 0. Jadi mari kita lihat screen kembali. Ini cukup mudah. Case yang pertama adalah yang tadi, ya, partnership solvent dan tidak ada partner yang defisit. Solvent itu artinya adalah asetnya masih melebihi liabilities-nya. Ya, dalam hal ini case yang pertama, partnership-nya memang masih solvent dan tidak ada partner yang defisit modal. Ya, karena memang jualnya tadi 80.000 sehingga cuma loss 10.000. Mari kita lihat adik-adik.
Pre-liquidation balance-nya di tanggal 1 Mei itu masing-masing adik-adik bisa lihat cash 10.000, non-cash assetnya 90, liabilities 42, modal alt 34, modal blue 10, modal ca 14 sesuai dengan trial balance tadi. Kemudian dijuallah non-cash asetnya 90.000 ya. Artinya non-cash asetnya sekarang laku semua, bukan dijual 90.000 ya. Non-cash aset yang nilai bukunya 90.000 dijual. Jadi sekarang non-cash asetnya nilai bukunya sudah 0 karena dilepas 90. Tapi uang yang diperoleh cuma 80. Ya, 80.000. Ada rugi 10.000 dalam transaksi itu akan dibagikan menurut persentase profit loss yang 40 40 20 masing-masing untuk alt, blue dan ca. Sehingga modal alt dikurangi 4.000, modal blue dikurangi 4.000, modal ca dikurangi 2.000. Begitu ya. Nah, sekarang uang kas itu ada 90, yaitu 10.000 uang kasnya. Memang mereka punya uang kas 10, ditambah dengan 80.000 penjualan non-cash aset tadi, uangnya 90. Lalu kemudian ada payment to creditor, dibayar 42, sehingga sekarang uang tinggal 48, tapi hutang lunas. Sudah, uang 48 itu memang sebesar saldo masing-masing sekutu, alt, blue dan ca setelah dikurangi tadi profit, setelah dikurangi loss penjualan aset non-cashnya. Jadi tinggal membagi. Nah, untuk contoh pertama ini kita akan buat jurnalnya, tapi untuk nanti jurnalnya enggak karena cuma mengganti angka-angka saja. Jadi tanggal 15 Mei 2000X5 itu ketika aset non-cashnya terjual 90.000 nilai bukunya, itu diterima cash 80, alt capital, blue capital, ca capital masing-masing itu di debit untuk mengurangi masing-masing 4.000, 4.000 dan 2.000. Kemudian tanggal 20 Mei terjadi pembayaran kepada kreditur, liabilities pada cash masing-masing 42, pada tanggal 30 dibagilah uang sesuai dengan saldo modal setelah melakukan pengurangan karena rugi 10.000 tadi. Begitu, saya rasa itu untuk ketika persekutuannya masih solvent, asetnya melebihi liabilitiesnya, dan seluruh sekutu masih tidak ada yang defisit modal. Ini masih kondisi yang relatif masih cukup nyaman lah. Nah, kemudian adik-adik kita akan lihat pada screen berikutnya. Adik-adik bisa lihat ini kondisi yang sedikit sudah lebih berat ya, yaitu pertama partnershipnya memang masih solvent tapi sudah ada sekutu yang defisit ya. Mari kita lihat. Nah, karena ada sekutu yang defisit, ini perlu ada informasi tambahan. Jadi dalam persekutuan itu adik-adik, seperti yang kita pelajari pada chapter yang pertama di awal-awal video sebelum ini, kalau terjadi kerugian persekutuan, maka sita ruginya sampai kepada aset pribadi masing-masing sekutu. Sehingga kita perlu melihat kondisi keuangan personal sekutunya. Kenapa perlu? Karena tidak semua kerugian bisa dibebankan kepada harta pribadi. Karena secara hukum, kewajiban pertama seorang individu adalah melunasi hutang personalnya. Jadi misalnya masing-masing sekutu ini, alt, blue, dan ca itu punya hutang personal, tidak terkait persekutuan. Nah, itu urutan pembayaran klaimnya itu duluan. Jadi harus dibayar itu dulu, baru kreditur persekutuan bisa menyita harta pribadi si sekutu itu. Jadi utang personal sekutunya dulu, ya, yang tidak terkait persekutuan itu urutannya di atas. Nah, informasi ini menjadi informasi tambahan di poin yang pertama. Masing-masing sekutu, adik-adik bisa lihat di screen, masing-masing sekutu itu alt punya personal aset 150, tapi dia juga punya personal liabilities 86, sehingga dia masih punya net worth 64, ya, itu harta bersih dia. Blue punya aset 12, tapi hutang dia saja sudah 16, sehingga secara personal pun dia sudah rugi 4, bukan rugi sih ya, defisit ya, kekayaan pribadi itu sebenarnya dia berhutang, netnya hutang. Ca 42 harta pribadi, 14 personal liabilities-nya, sehingga dia masih punya net worth-nya ya, itu 28. Oke, dalam contoh yang kedua ini adik-adik, partnership menjual aset non-cash-nya itu
ya, hanya seharga rugi 35.000 karena dia menjual aset yang nilai bukunya 90.000 yang tadi dia jual 55, sehingga ada kerugian 35.000 ya. Mudah-mudahan di sini langsung paham. Ya, yang lain sama, partner kreditur dibayar tanggal 20 Mei 42 ya. Lalu dikatakan di situ yang poin keempat cukup penting, because Blue is personally insolvent ya, maka nanti akan ada dia akan defisit ya. Jadi defisitnya nanti kita akan lihat itu akan ditanggung sekutu lain ya. Jadi ketidakmampuan seorang sekutu membayar defisit modalnya dan saat yang bersamaan secara pribadi dia juga defisit, maka alokasi kerugian yang dia tanggung akan ditanggung sekutu lain. Ya, ini kalau dikatakan ini pahitnya persekutuan, makanya kita harus bersekutu atau berpartner dengan orang yang memang sehat dan bisa dipercaya ya. Lalu sisa uang kas nanti akan didistribusikan secara lamsam ya pada tanggal 30 Mei 2005. Mari kita lihat adik-adik, ini dia ya, adik-adik fokus di screen-nya. Pre-liquidation balance-nya sama seperti yang tadi. Masalahnya sekarang adalah dia menjual aset yang 90.000 ya, dia jual 50, dia jual 35 ternyata ya. Sorry, saya tadi ada kesalahannya. Coba kita lihat. Oh ya, dijual 35, loss-nya yang 55 ya. Sorry, maaf. Jadi dijual 35.000 uangnya, loss-nya 55. Loss yang 55 ini ditanggungkan kepada Alt 40%, Blue 40%, CA 20%. Jadi modal Alt dikurang 22, modal Blue dikurang 22, modal CA dikurang 11. Uang kas di persekutuan cuma 45.000. Sudah, dibayarkanlah uang itu kepada kreditur 42.000 sehingga sisa 3.000. Ya. Dalam konteks ini Alt masih modal dia masih positif 12, Blue negatif 12 ya, defisit modal 12, CA masih surplus 3.000 modalnya. Nah, sekarang defisitnya Blue itu akan ditanggungkan kepada Alt dan kepada CA dengan prinsip 40-20. Jadi 40/60 dari 12.000 ditanggung oleh Alt, 20/60 ditanggung oleh CA dari 12.000. Sehingga dalam konteks ini sekarang dikurangilah modal Alt 8.000, modal CA dikurangi 4.000. Sudah? Nah, kalau kita lihat di sini modal Alt masih positif 4.000, modalnya CA sudah defisit 1.000. Nah, defisit 1.000 ini bisa diambil dari harta pribadi CA karena CA ini secara pribadi masih solvent. Ya, lain hal kalau dia tidak solvent, yaitu akan ditanggung oleh Alt sebagai sekutu yang tersisa. Nah, dianggaplah CA menyetorkan uang 1.000 untuk menutup defisit modalnya, sehingga sekarang ada uang 4.000 dan itu adalah haknya Alt. Saya rasa begitu ya untuk konteks yang kedua. Ini memang lebih rumit dari yang pertama, tetapi yang ketiga lebih rumit lagi. Di yang ketiga ini, adik-adik kita lihat lagi contoh kasusnya. Di yang ketiga adalah partnership-nya itu sudah insolvent, jadi partnership-nya pun sudah insolvent, dan defisitnya sudah kalau partnership-nya sudah insolvent, sekutu-sekutunya kalau mengikuti melanjutkan konteks soal yang tadi itu juga pasti insolvent. Sudah? Saya rasa tidak ada yang perlu ditambahi. Oh, ada ya. Pertama, keadaan keuangan pribadi tadi sudah kita bahas di contoh kasus sebelumnya. Nah, yang ini adalah the firm sells non-cash asset itu $20.000 ya. Jadi ruginya semakin besar. Oke, mari kita lihat. Nah, di sini kasnya trial balance pre-liquidation balance-nya adik-adik bisa lihat sama seperti tadi. Nah, masalahnya sekarang adalah aset non-kas dihapuskan 90.000 tapi penambahan uang kas hanya 20.000. Sudah ada kerugian 70.000 yang akan kita alokasikan dengan prinsip tadi 40-40-20
Alt akan kurang 28, Blue kurang 28, CA kurang 14. Gitu ya. Sehingga sekarang uang tunai hanya ada 30, bahkan tidak cukup untuk membayar hutang kepada kreditur yang 42.000. Jadi ini partnershipnya memang sudah insolvent. Masalahnya adalah kalau kita lanjutkan konteks ini, Blue sudah defisit 18, ya, CA memang masih 0, pas impas, Alt itu masih positif 6.000. Nah, si Blue ini kerugiannya ini karena dia secara pribadi tidak juga solvent, ini ditanggung oleh Alt 12.000, CA 6.000. Jadi sekarang si Alt sendiri sudah defisit modal 6.000, Blue 0, CA 6.000 defisit juga. Nah, karena kedua orang ini, Alt dan CA, secara personal ini masih punya harta, maka mereka diminta untuk menyetorkan uang ke persekutuan masing-masing sebesar saldo defisitnya itu 6.000, sehingga sekarang uang bertambah 12, tambah uang kas sebelumnya yang 30.000, maka uang kas sekarang persis sama dengan uang yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Begitu ya adik-adik, untuk 3 case itu masih relatif mudah adik-adik ya, masih bisa kita pahami dengan cepat. Nanti kita di video berikutnya akan belajar kalau likuidasinya itu bertahap ya, sedikit lebih rumit tapi tentu nggak terlalu susah juga gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk video yang ini relatif cukup pendek, mudah-mudahan dapat dimengerti, dan kita akan segera melanjutkan ke video yang berikutnya terkait dengan likuidasi yang dilakukan secara bertahap. Begitu, sampai bertemu kembali di video yang berikutnya. Terima kasih.